Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah retorika Bapak Dr. Andes Parto MPD dan Ibu Dina Fitria Hasanah MPD dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Di tengah perjalanan panjang kita menuntut ilmu, pernahkah kita bertanya apa sebenarnya makna pendidikan yang kita jalani? Kita terjebak dalam rutinitas bangun pagi, hadir di kelas, duduk mendengarkan dosen, mengikuti ujian, dan mengumpulkan tugas-tugas. Semua berjalan begitu saja, seolah-olah inilah tujuan akhir dari pendidikan. Namun, di balik formalitas yang melelahkan itu, ada pertanyaan besar yang seharusnya kita renungkan bersama-sama. Apakah pendidikan yang ada sekarang benar-benar mempersiapkan kita untuk masa depan? Pendidikan dalam konsep idealnya adalah alat untuk mendekatkan pikiran, membuka cakrawala, dan mendorong kita untuk berpikir secara kritis dan kreatif. Sayangnya, apa yang kita lihat di dunia nyata justru berbanding terbalik. Pendidikan kita sering terjebak dalam formalitas yang lebih mementingkan angka-angka daripada substansi kita. Dituntut untuk menghafal rumus, mengerjakan soal, pilihan ganda, dan mempelajari teori-teori yang kadang bahkan tidak relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, kita bukanlah robot yang diprogram untuk menghasilkan nilai tinggi dalam setiap ujian. Namun, inilah realitas yang kita hadapi. Pendidikan kita berfokus penilaian hasil akhir, bukan proses belajar. Kita dihargai berdasarkan kemampuan mengingat informasi, bukan kemampuan memahami dan menerapkan ilmu yang kita pelajari. Disinilah kritik saya dimulai. Pendidikan telah kehilangan makna utamanya sebagai alat emansipasi diri kita. Mahasiswa seharusnya didorong untuk menjadi agen perubahan pemikiran kritis yang mampu melihat berbagai permasalahan dari berbagai sudut pandang. Tetapi sistem pendidikan saat ini justru membentuk kita menjadi individu pasif yang hanya mengikuti arus. Selanjutnya, kita bicara tentang kurikulum. Seringkali materi yang diajarkan di dalam kelas tidak sejalan dengan realitas dunia di luar sana. Kita menghabiskan waktu bertahun-tahun mempelajari teori yang tidak kita gunakan setelah lulus. Contohnya, beberapa banyak dari kita yang memahami konsep matematika atau fisika yang kompleks, tetapi merasa bingung saat harus mengatur keuangan pribadi atau menghadapi dinamika di tempat kerja. Pendidikan seharusnya mempersiapkan kita untuk menghadapi tantangan di dunia nyata, namun kenyataannya sistem pendidikan kita seringkali kaku dan tidak fleksibel. Alih-alih memberikan kita kebebasan untuk mengejar minat dan bakat, kurikulum yang malah mengarahkan kita pada jalur yang sama, seolah-olah semua orang memiliki potensi yang seragam. Padahal setiap individu memiliki keunikan masing-masing dan seharusnya pendidikan mampu mengakomodasi perbedaan itu. Bayangkan, beberapa banyak dari kita yang mungkin lebih berbakat dalam seni, musik, atau keterampilan praktis, tetapi dipaksa untuk berkutat dengan materi akademis yang tidak relevan dengan passion kita. Kurikulum yang seragam ini tidak memberikan ruang bagi kita untuk berkembang sesuai dengan potensi diri kita. Selain masalah kurikulum, kita harus membahas masalah ketimpangan akses pendidikan. Pendidikan di Indonesia masih jauh dari kata merata. Kita mungkin merasa beruntung bisa menempuh pendidikan di perguruan tinggi dengan segala fasilitas yang memadai. Tetapi, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang pelosok negeri? Bagaimana mungkin kita bisa berbicara tentang pendidikan sebagai hak semua orang, sementara di berbagai daerah, anak-anak harus berjalan puluhan kilometer untuk mencapai sekolah yang minim fasilitas. Ketimpangan ini adalah refleksi dan kebijakan yang belum berpihak pada mereka yang kurang beruntung. Pendidikan seharusnya menjadi hak setiap individu tanpa memandang latar belakang, ekonomi, sosial, atau geografis. Namun, sistem yang ada saat ini seolah hanya berpihak pada mereka-mereka yang tinggal di kota besar, di mana akses terhadap pendidikan lebih mudah. Mereka yang berada di daerah-daerah terpencil seringkali tidak memiliki akses terhadap guru yang berkualitas, teknologi pendidikan yang memadai, bahkan sarana belajar yang layak.
Ini adalah ironi yang menyakitkan. Di satu sisi, kita berbicara tentang pentingnya pendidikan sebagai jalan keluar dari kemiskinan dan ketertinggalan. Tetapi di sisi lain, akses terhadap pendidikan itu sendiri masih menjadi kemewahan yang tidak bisa dinikmati oleh semua orang. Salah satu aspek yang paling mendasar dalam sistem pendidikan adalah cara kita dievaluasi. Ujian nasional, tes masuk perguruan tinggi, dan ujian semester hanya berfokus pada hasil akhir dalam bentuk angka. Kita dinilai berdasarkan kemampuan kita dalam menjawab soal-soal dalam rentang waktu tertentu, seolah-olah kemampuan kita sebagai individu bisa diukur dari satu ujian saja. Padahal pendidikan bukan hanya soal menjawab soal ujian dengan benar. Pendidikan adalah tentang bagaimana kita memahami konsep, mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana kita berproses dalam menghadapi tantangan. Sistem evaluasi yang ada saat ini tidak memberikan ruang bagi proses belajar itu sendiri. Kita hanya dihargai berdasarkan hasil akhir, bukan perjalanan kita lalui untuk sampai ke sana. Ini adalah kritik fundamental terhadap cara pendidikan kita diukur. Kita tidak dinilai dari kemampuan berpikir kritis, kemampuan berkolaborasi, atau kreativitas masalah. Sebaliknya, kita hanya dinilai dari kemampuan mengingat informasi yang mungkin akan terlupakan begitu ujian selesai. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, dunia saat ini sedang berubah dengan sangat cepat. Teknologi berkembang pesat, kebutuhan dunia kerja berubah, dan tantangan global semakin kompleks. Di tengah perubahan ini, kita seharusnya menjadi generasi yang mampu beradaptasi, berinovasi, dan menciptakan solusi-solusi baru. Namun, apakah sistem pendidikan kita mendukung itu? Sayangnya, ruang untuk inovasi dan kreativitas dalam sistem pendidikan kita sangat minim. Banyak dari kita yang merasa terjebak dalam sistem terlalu kaku, di mana eksperimen dan inovasi seringkali dianggap sebagai sesuatu yang di luar jalur. Padahal di dunia nyata, kemampuan untuk berpikir di luar kota dan menciptakan sesuatu yang baru adalah keterampilan yang sangat dibutuhkan. Sistem pendidikan seharusnya memberikan kita kebebasan bereksperimen untuk belajar dan kegagalan, dan untuk mengembangkan ide-ide baru. Namun, kenyataannya kita lebih sering diminta untuk mengikuti aturan-aturan yang sudah ada tanpa pernah diberikan kesempatan untuk menentang status. Rekan-rekan mahasiswa, sudah saatnya kita menyadari bahwa sistem pendidikan yang ada saat ini bukanlah sesuatu yang harus kita terima begitu saja. Kita memiliki hak, bahkan kewajiban untuk mengkritis dan memperjuangkan perubahan. Pendidikan adalah fondasi dari masa depan kita, dan jika fondasi itu rapuh, bagaimana kita bisa membangun masa depan yang kuat? Kita harus berani bersuara, kita harus berani menuntut perubahan. Pendidikan seharusnya memerdekakan kita, bukan membelagu kita dalam rutinitas yang tanpa makna. Mari bersama-sama kita dorong perubahan dalam sistem pendidikan agar lebih inklusif, relevan, dan mempersiapkan kita untuk menghadapi tantangan dunia yang sesungguhnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.